إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bagaimanakah hukum Islam tentang menghidupkan peninggalan-peninggalan Islam bersejarah untuk mengambil pelajaran seperti Gua Thur, Gua Hiro, perbukitan umum Ma'bad, dan membuat jalan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut hingga diketahui jihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kesan tersendiri. Memelihara peninggalan-peninggalan dalam bentuk menghormati dan memuliakan bisa menyebabkan kepada kesyirikan karena jiwa manusia itu lemah dan cenderung menggantungkan diri kepada yang diduganya berguna, sementara mempersekutukan Allah itu banyak macamnya dan mayoritas orang tidak mengetahuinya. Orang yang berdiri di hadapan peninggalan-peninggalan tersebut akan melihat orang jahil yang mengusap-ngusapnya untuk meraih debunya dan salat di sana, serta berdoa kepada orang yang meninggal di sana, karena ia mengira bahwa hal itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan bisa menjadi perantara kesembuhannya. Kemudian hal ini ditambah pula dengan banyaknya para penyeru kesesatan. Akibatnya mereka semakin menambah volume kunjungannya, sehingga dengan begitu bisa dijadikan mata pencaharian. Dan biasanya di sana tidak ada orang yang memberitahu si pengunjung bahwa maksudnya adalah hanya untuk mengambil pelajaran, tapi malah sebaliknya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang sahih dari Abu Waqid Al-Laythi, ia berkata, kami berangkat bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Saat itu kami baru keluar dari kekufuran. Saat itu kaum musyrikin mempunyai tempat pohon yang khusus yang biasa dikunjungi dan menggantungkan senjatanya di sana. Tempat itu disebut Dhatul Anwar. Saat itu kami melewatinya, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatul Anwar seperti yang mereka miliki. Maka Nabi SAW bersabda, Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maha suci Allah, ini seperti yang diucapkan oleh kaumnya Musa, buatkan Tuhan untuk kami sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Walladhi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi zat yang jiwaku di tangannya, niscaya kalian akan menempuh cara-cara orang-orang sebelum kalian. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Ucapan para sahabat, buatkan bagi kami Dhatu Anwat seperti yang mereka miliki, adalah serupa dengan ucapan Bani Israel, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ungkapan itu bisa dengan makna dan maksud, tidak hanya dengan lafaz saja. Jika menghidupkan peninggalan-peninggalan tersebut dan mengunjunginya termasuk yang disyariatkan, tentulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya atau memerintahkannya, atau telah dilakukan oleh para sahabat, atau telah ditunjukkan oleh mereka, karena mereka adalah manusia yang paling mengetahui syariat Allah dan paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kenyataannya tidak ada riwayat yang menunjukkan hal itu dari beliau, dan tidak pula dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat mengunjungi Gua Hira atau Gua Thawr, atau mendaki perbukitan Ummu Ma'bad atau pohon tempat diselenggarakannya baiat. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu melihat sebagian orang pergi ke pohon tersebut di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaiat di bawahnya, ia memerintahkan untuk menebangnya karena khawatir orang-orang akan berlebihan terhadap tempat tersebut dan melakukan kesyirikan. Dengan begitu diketahui bahwa mengunjungi peninggalan-peninggalan tersebut dan membuatkan jalan menuju ke sana adalah perkara yang bid'ah, tidak ada asalnya dalam syariat Allah. Hendaknya para ulama kaum muslimin dan para penguasanya mencegah terjadinya faktor-faktor yang bisa mengarah kepada syirik ini demi melindungi tauhid. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dari majalah Al-Mujahid.
tahun 4 halaman 37 sampai 38, fatwa Syekh bin Baz.